prediksi soal seleksi P3K Teknis Pranata Humas Ahli Pertama Terbaru 2024. Prediksi soal ini berdasarkan PRMENP NRB nomor 347 tahun 2024. Bisa dibeli di https://link.idisgesen atau chat kami ke DM atau Telegram agar kami bagikan link spesifik jabatan kamu. Karena paket kami ada banyak, agar kamu tidak tertukar saat akan check out produknya. Link PDF-nya dikirim ke email kamu secara otomatis setelah pembayaran berhasil. Cek isi email receipt dari link ID sampai bawah ya, link pad-nya warna hijau. Kalau ada kendala, mohon hubungi Telegram kami yang tertera di website. Berikut ini preview soalnya. Kompetensi teknis. Soal 1. Studi kasus. Sebuah perusahaan menghadapi krisis reputasi setelah produknya dilaporkan mengandung bahan yang tidak aman. Sebagai peranata hubungan masyarakat, Anda ditugaskan menyusun strategi komunikasi krisis untuk meredam dampak negatif ini. Berdasarkan data survei, 70% masyarakat mengetahui insiden tersebut melalui media sosial, 20% melalui media televisi, dan 10% melalui berita cetak. Tim Anda juga memiliki anggaran Rp 50 juta untuk kampanye publik selama 30 hari. Untuk menentukan langkah yang tepat, Anda perlu memilih platform utama dan metode komunikasi efektif. Berikut data yang tersedia. Jumlah pengguna media sosial aktif, 60 juta. Biaya iklan media sosial, Rp2 juta per 1 juta tampilan. Biaya iklan televisi, Rp15 juta per 30 detik. Biaya publikasi cetak, Rp 50.000 per halaman. Jumlah pembaca cetak, 5 juta. Pertanyaan, berdasarkan data di atas, manakah strategi komunikasi yang paling optimal untuk memanfaatkan anggaran dengan efektif dan mencapai audiens sebanyak mungkin? A. Menggunakan seluruh anggaran untuk media sosial. B. Membagi anggaran secara merata antara media sosial dan televisi. C. Fokus pada media televisi dengan sebagian kecil untuk cetak. D. Mengalokasikan sebagian besar anggaran ke media sosial, sisanya ke televisi. E. Menyebarkan anggaran secara merata di semua platform. Kunci jawaban D. Penjelasan D. Benar karena media sosial memiliki pengguna yang lebih besar 60 juta dengan biaya yang lebih rendah per tampilan, memungkinkan jangkauan yang luas. Televisi tetap relevan untuk memperkuat pesan secara emosional. A. Salah karena hanya fokus pada satu platform, mengabaikan audiens dari media lain. B. Salah karena pembagian merata tidak efektif mengingat media sosial lebih dominan dalam jangkauan. C. Salah karena televisi mahal dan memiliki jangkauan lebih kecil dibanding media sosial. E. Salah karena alokasi merata dapat mengurangi efektivitas pada platform dengan audiens lebih besar. Kompetensi manajerial. Soal 1. Studi kasus. Anda adalah seorang peranata humas yang memimpin tim kecil di sebuah lembaga pemerintah. Baru-baru ini, lembaga tersebut menerima kritik dari masyarakat karena lambannya respons terhadap laporan publik yang disampaikan melalui media sosial. Survei internal menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan lembaga hanya 65%, sementara target tahunan adalah 85%. Dalam 1 bulan terakhir, terdapat 500 laporan masuk, tetapi hanya 300 yang ditindaklanjuti. Anda memiliki anggaran Rp 10 juta untuk memperbaiki sistem komunikasi dan meningkatkan kepuasan masyarakat dalam 3 bulan ke depan. Pilihan solusi berikut tersedia. Meningkatkan jumlah staf media sosial, Rp10 juta per orang per bulan. Mengadakan pelatihan komunikasi untuk tim, Rp20 juta per sesi. Menggunakan chatbot untuk respons cepat, Rp30 juta untuk implementasi awal. Iklan edukasi pelayanan publik, Rp10 juta per kampanye dengan estimasi jangkauan 50.000 orang. Pertanyaan, manakah strategi terbaik untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dengan anggaran yang tersedia? A. Fokus pada meningkatkan jumlah staf media sosial. B. Mengalokasikan anggaran untuk chatbot dan pelatihan tim. C. Membagi anggaran secara merata di semua opsi. D. Menggunakan chatbot dan iklan edukasi pelayanan publik. E. Fokus pada pelatihan komunikasi dan iklan edukasi. Kunci jawaban B.
Penjelasan. B. Benar karena chatbot dapat memberikan respons cepat dan pelatihan komunikasi meningkatkan kualitas respons staf. 2 faktor utama dalam meningkatkan kepuasan masyarakat. A. Salah karena hanya menambah staf tanpa meningkatkan kualitas atau respons cepat tidak cukup efektif. C. Salah karena membagi anggaran merata mengurangi fokus pada prioritas utama. D. Salah karena iklan edukasi kurang relevan dibanding pelatihan staf dalam meningkatkan kualitas pelayanan. E. Salah karena pelatihan tanpa respons cepat dari chatbot kurang maksimal. Kompetensi sosial kultural. Soal 1. Studi kasus. Anda bekerja sebagai pranata humas di sebuah lembaga pemerintah yang melayani masyarakat majemuk dari berbagai latar belakang agama, suku, budaya, dan usia. Suatu hari, Anda menerima laporan bahwa salah satu kampanye publikasi lembaga mendapat kritik karena menggunakan gambar yang dinilai kurang sensitif terhadap keberagaman budaya. Misalnya, dalam salah satu visual, pakaian adat hanya menampilkan budaya mayoritas, sedangkan budaya lainnya tidak terwakili. Anda diminta untuk memperbaiki materi kampanye dengan anggaran Rp15 juta. Berikut opsi tindakan yang tersedia. Pertama, mengadakan konsultasi dengan komunitas lokal untuk memastikan representasi budaya yang adil, Rp30 juta per komunitas. Kedua, mengubah visual kampanye agar lebih inklusif, Rp50 juta untuk semua materi. Ketiga, menyelenggarakan pelatihan bagi staf tentang kepekaan budaya, Rp40 juta per sesi untuk 25 orang. Keempat, menambahkan narasi edukasi tentang keberagaman budaya, Rp20 juta untuk revisi narasi. Kelima, menyewa konsultan ahli keberagaman budaya, Rp60 juta. Pertanyaan, manakah strategi terbaik untuk memastikan kampanye mencerminkan keberagaman budaya secara adil? A. Mengadakan konsultasi dengan komunitas lokal dan mengubah visual kampanye. B. Menyewa konsultan keberagaman budaya dan menambahkan narasi edukasi. C. Menyelenggarakan pelatihan staf dan menambahkan narasi edukasi. D. Mengubah visual kampanye dan menyewa konsultan keberagaman budaya. A. Mengadakan konsultasi dengan komunitas lokal dan menyelenggarakan pelatihan staf. Jawaban A. Penjelasan. A. Benar karena konsultasi dengan komunitas memastikan representasi yang adil dan perubahan visual langsung meningkatkan kualitas kampanye. B. Salah karena meskipun konsultan bermanfaat, revisi narasi saja tidak cukup untuk memperbaiki representasi visual. C. Salah karena pelatihan staf tidak memberikan solusi langsung terhadap materi kampanye yang sedang dikritik. D. Salah karena mengabaikan masukan langsung dari komunitas lokal. E. Salah karena pelatihan staf tidak langsung berdampak pada visual kampanye yang harus segera diperbaiki. Wawancara. Soal wawancara 1. Kejujuran. Pertanyaan. Pernahkah Anda dihadapkan pada situasi di mana Anda harus menyampaikan berita buruk kepada masyarakat atau pemangku kepentingan? Bagaimana Anda memastikan bahwa Anda tetap jujur, tetapi tidak memperburuk situasi? Saran jawaban terbaik. Saya pernah mengalami situasi di mana sebuah program pemerintah menghadapi penundaan karena kendala anggaran. Dalam komunikasi kepada masyarakat, saya menjelaskan alasan penundaan secara jujur dengan menyebutkan faktor yang memengaruhinya tanpa mengungkapkan detail sensitif yang tidak relevan. Saya juga memberikan informasi tentang langkah-langkah yang akan diambil untuk memperbaiki situasi dan menyampaikan timeline terbaru. Analisis jawaban. Jawaban ini menunjukkan kejujuran tanpa menimbulkan keresahan. Pelamar juga memperlihatkan kemampuan untuk menjaga transparansi dan kepercayaan masyarakat sambil tetap menjaga kerahasiaan yang diperlukan. Itulah preview prediksi soal yang paket lengkapnya telah tersedia di website kami. Jika ada kendala dalam pembelian PDF bisa langsung ke Telegram kami. Link Telegramnya tersedia di website ya. Klik aja logo Telegram di website kami. Terima kasih sudah menonton.